Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan, ya bukan menjelaskan sih ya. Ini ada materi, ada ilmu kita belajar dia. Nah, jadi saya akan membacakan materi corporate branding dan corporate reputation. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ridho Tri Handoko dari kelas KPIP dari Universitas Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi corporate branding dan corporate reputation. Nah, semoga ilmunya manfaat. Ya, kita belajar bareng-bareng. Dan semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, langsung saja. Pada bab ini, mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep dasar teoritis corporate branding, corporate reputation, dan manajemen reputasi. Diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar dan teori di balik branding perusahaan, reputasi korporat, dan manajemen reputasi ini dapat membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perusahaan membangun dan memelihara citra mereka. Langsung saja memasuki poin pertama, corporate branding. Corporate branding adalah salah satu aspek penting dalam membangun identitas perusahaan yang kuat. Corporate branding yaitu proses membangun dan mengolah identitas mereka sebuah perusahaan. Hal ini melibatkan penciptaan citra merek yang kuat dan konsisten di mata konsumen, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Corporate branding bertujuan untuk menciptakan persepsi positif tentang perusahaan, membedakannya dari pesaing, dan menciptakan hubungan yang kuat dengan pelanggan. Corporate branding adalah proses yang melibatkan menciptakan, membangun, dan memelihara identitas dan reputasi merek perusahaan di mata khayalak, khususnya pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini mencakup elemen-elemen seperti nama, logo, desain, dan nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan. Corporate branding tidak hanya tentang pencitraan, tapi juga tentang bagaimana perusahaan bertindak dan berintegrasi dengan pelanggan dan masyarakat secara umum. Hal ini melibatkan konsisten antara nilai merek yang dijanjikan dan pelanggan yang diberikan kepada pelanggan, pengalaman yang diberikan kepada pelanggan. Manfaat dari corporate branding yang efektif termasuk peningkatan kepercayaan pelanggan, loyalitas merek lebih tinggi, dan daya tarik yang lebih besar bagi calon karyawan dan mitra bisnis. Kesimpulannya, corporate branding adalah proses penting bagi perusahaan untuk membangun identitas
merek yang kuat. Membedakan dari pesaing yang menciptakan hubungan yang kuat dengan pelanggan yang mampu kepentingan lainnya. Nomor satu, pentingnya corporate branding. Corporate branding penting karena dapat membantu perusahaan membedakan diri saing, menciptakan kepercayaan di antara konsumen dan meningkatkan loyalitas merek. Nomor dua, komponen corporate branding. Ada beberapa komponen utama yang muncul dalam corporate branding. Beberapa diantaranya logo. Logo adalah lambang visual perusahaan yang sering digunakan untuk mengidentifikasinya merek. Terus kedua, warna. Memilih warna yang konsisten dapat membantu menciptakan identitas yang kuat. Terus yang ketiga, slogan. Slogan yaitu frasa yang mudah diingat, yang mencerminkan nilai dan visi perusahaan. Terus yang keempat, citra. Citra yaitu keseluruhan persepsi dan kesan yang dimiliki oleh perusahaan di mata konsumen. Terus selanjutnya yang kedua, langkah-langkah membangun corporate branding yang sukses. Untuk membangun corporate branding yang sukses, terus perusahaan perlu melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu membuat identitas yang konsisten. Pastikan semua elemen branding perusahaan konsisten di semua platform dan komunikasi. Menentukan nilai dan visi perusahaan. Identifikasi nilai inti dan visi perusahaan untuk diintegrasikan dalam branding. Terus selanjutnya mengkomunikasi iklan dengan jelas. Pastikan pesan yang disampaikan kepada konsumen dan karyawan jelas dan konsisten. Terus selanjutnya melibatkan pemangku kepentingan. Libatkan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses branding. Terus poin yang B yang kedua, corporate reputation perusahaan adalah representasi koleksi perusahaan ini, mengukur kedudukan relatif suatu perusahaan baik secara internal dengan karyawannya maupun secara eksternal dari pemangku. Kepentingannya dari beberapa definisi di atas semakin tergambar bahwa reputasi perusahaan adalah salah satu aset yang penting dalam dunia bisnis yang akan berpengaruh kepada stakeholder-nya. Dalam ini kita akan membahas secara mendalam tentang pentingnya reputasi perusahaan. Bagaimana reputasi perusahaan dibangun dan bagaimana reputasi dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Reputasi perusahaan mencakup persepsi yang dimiliki oleh publik terhadap perusahaan, termasuk citra merek, keandalan, kualitas produk atau layanan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana reputasi perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Reputasi yang baik dapat
meningkatkan loyalitas konsumen, menarik investor, dan meningkatkan daya tarik sebagai tempat kerja bagi talenta. Terbaik faktor yang mempengaruhi reputasi perusahaan. Beberapa faktor tersebut meliputi kualitas produk atau layanan, etika, etika bisnis, tanggung jawab, sosial perusahaan, dan interaksi dengan pelanggan dan masyarakat. Terakhir, kita akan membahas tentang pentingnya memonitor dan mengevaluasi reputasi secara terus-menerus. Perusahaan perlu menggunakan beberapa metode seperti survei, analisis media sosial, dan wawancara untuk memahami bagaimana reputasi mereka akan di mata konsumen dan masyarakat. Terus poin yang ketiga yaitu C, manajemen reputasi. Pertama, kita akan membahas mengapa manajemen reputasi penting bagi sebuah perusahaan. Reputasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, mendukung pertumbuhan bisnis, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reputasi perusahaan. Beberapa faktor tersebut meliputi kualitas produk atau layanan, integritas dan etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, dan interaksi dengan pelanggan dan masyarakat. Kemudian kita akan membahas tentang strategi-strategi yang dapat digunakan dalam manajemen reputasi. Salah satu strategi yang penting adalah membangun hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, membangun yang baik dengan para pemangku kepentingan seperti konsumen, karyawan, investor, dan masyarakat. Terakhir, kita akan membahas tentang pentingnya evaluasi dan pemangku dalam manajemen reputasi. Perusahaan perlu terus memantau dan mengevaluasi reputasi mereka menggunakan metrik yang sesuai untuk memahami seberapa baik atau buruk reputasi mereka di mata publik. Selanjutnya poin keempat. Lanjut poin keempat, rangkuman. Corporate branding adalah proses membangun dan mengelola identitas perusahaan dan citra merek. Tujuan utama dari corporate branding adalah untuk menciptakan kesan yang kuat dan positif di mata pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Reputasi perusahaan sangat penting karena dapat mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan, kepercayaan pemegang saham. Manajemen reputasi adalah proses yang berkelanjutan untuk memahami, memelihara, dan meningkatkan reputasi perusahaan. Ini melibatkan pemantauan berbagai seluruh komunikasi untuk mengidentifikasi sistem dan persepsi publik terhadap perusahaan. Tindakan dapat diambil untuk memperbaiki reputasi jika diperlukan, termasuk memperbaiki layanan atau produk, berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan, dan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi itu materi-materi yang saya pelajari. Semoga kalian semua bisa
menyerap ilmunya dari yang saya baca itu, yang saya presentasikan. Ya kalau ada yang apa ya kurang pas, mohon ditambahi di kolom komentar ya, di bawah. Jangan lupa di komentar-komentar. Sekian dari saya. Kalau ada tutur kata yang kurang pas, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.